Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Yusnita Sari MKom dengan nomor induk dosen nasional 0127129202. Saya adalah dosen tetap di program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Imelda Medan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bidang perguruan tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran, dengan tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah menjelaskan cara yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya akan menjalin interaksi dengan proses belajar mengajar pada peserta didik untuk mencapai tujuan untuk peningkatan pengetahuan dan tingkah laku. Dan asesmen adalah bagaimana saya mengukur tingkat kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Web Dasar HTML dengan kode mata kuliah MKB 2305. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot SKS 2 praktek. Mata kuliah ini diajarkan oleh tim saya sendiri dan rekan saya, Bapak Muhammad Iqbal Panjaitan MKom. Mata kuliah Web Dasar HTML merupakan mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa tentang pemrograman berbasis web statis. Materi yang diberikan meliputi bahasa pemrograman HTML5 dan bahasa pemrograman CSS. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Web Dasar HTML yaitu mampu mengoperasikan perintah-perintah pemrograman HTML, kemudian mampu mengoperasikan perintah-perintah dasar CSS. Kemudian dari mata kuliah ini meliputi bahan kajian yang pertama, 1. Mengoperasikan perintah-perintah HTML meliputi struktur dasar HTML dan head HTML, text formatting element, hyperlink, image related element, audio dan video element, elemen table dan elemen form, frame schematic tag, layout HTML, project 1. Kedua, mampu mengoperasikan perintah CSS meliputi perintah dasar cascading style sheet atau CSS, box model, dan tipografi, CSS image, dan floating, positioning, dan pseudo class, CSS transition, transformation, animasi CSS, project 2 dan project 3. Baiklah, di sini kita akan masuk pada penjelasan tentang DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery, bagaimana cara yang saya gunakan dalam proses pengajaran mata kuliah Web Dasar HTML selama perkuliahan. Adapun menu tampilan untuk setiap pertemuan antara lain tujuan pembelajaran, pretest pertemuan, penjelasan topik pertemuan, simulasi, post-test pertemuan. Selanjutnya adalah interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui perkuliahan. Dalam perkuliahan saya melakukan sistem tatap muka di laboratorium dan juga selama perkuliahan saya menggunakan aplikasi Spada yang diakses di spada.uimedan.ac.id. Sistem tatap muka yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran, di mana metode ini memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak mahasiswa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa tersebut sehingga dapat bersikap sebagaimana yang diharapkan. Yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran secara praktikum, yaitu dengan metode role play dan simulasi.
Selain itu, interaksi lain yang saya gunakan adalah menggunakan aplikasi WhatsApp melalui WA Group untuk memastikan setiap informasi penting terkait kegiatan perkuliahan dapat diterima dengan cepat oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah asesmen ataupun penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan tentang kontrak perkuliahan, meliputi deskripsi mata kuliah, CPMK, aturan-aturan, serta teknik penilaian di mana kehadiran dan sikap itu 5%, tugas 20%, praktikum 20%, UTS 15%, serta UAS 40%. Yang mana semua ini sudah tertuang di dalam rubrik penilaian yang ada di LPS. Demikianlah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pelajaran saya pada mata kuliah web dasar HTML. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video proses belajar mengajar secara tatap muka di laboratorium komputer. Terima kasih. Ini kita lanjutkan pertemuan kita selanjutnya, pertemuan kedua ya. Yang mana sebelumnya kita udah tahu pengenalan HTML, penggunaan HTML, kemudian tag-tag di dalam HTML. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai perintah teks, formatting elemen, dan pembuatan list elemen. Sebelum kita lanjut ke materi, kita itu harus mengetahui ya terlebih dahulu CPL dan CPMK. CPL ini sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas CPL itu pertama sikap, mampu membuat user interface yang baik. Yang kedua pengetahuan, itu kita mampu mengkompilasi dan menjalankan web. Dan ketiga keterampilan ini kita mampu memodifikasi atau mengembangkan aplikasi atau program yang sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan user. Jadi CPMK ini kita nantinya yaitu mampu mengoperasikan perintah-perintah HTML. Kita masuk ya ke materinya ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu text formatting? Ya, jadi text formatting ini merupakan melakukan pengaturan atau konfigurasi pada teks yang akan dijadikan isi dari sebuah halaman web. Pengaturan tersebut akan terlihat secara real sehingga apa yang diinputkan pada dokumen HTML akan diperlihatkan oleh web browser. Jadi nanti kita akan menggunakan tag-tag HTML ya. Jadi saat kita ketik seperti penggunaan perintah ini ya, huruf B, tag B, itu kan artinya gimana menampilkan tulisan itu menjadi bold ya atau tebal. Ya, jadi kita gunakan nanti. Kemudian bagaimana kita menggunakan tag I ya, tag itu kan untuk membuat tulisan itu menjadi miring ya kan. Selanjutnya nantinya kita akan membuat namanya paragraf elemen HTML ya. Artinya di sini yaitu informasi yang disajikan dalam dokumen itu harus mengikuti kaidah di dalam penulisan ya. Seperti saat kita membuat paragraf itu gimana sih menampilkan sebuah paragraf ya kan? Bentuk paragraf itu kan ada namanya bentuk menjorok ke dalam ya kan? Paragraf 1, paragraf 2. Itu kita gunakan yang namanya fungsi tag yaitu P ya. Kemudian font elemen HTML. Jadi elemen font ini berfungsi untuk merubah jenis, ukuran, dan warna dari tampilan huruf. Elemen ini mempunyai atribut color. Jadi kalau kita ingin menampilkan sebuah tulisan ya, tulisan itu bisa lebih menjadi berwarna ya. Kalau kita gunakan yang warna merah apa? Red, ya kan? Jadi disinilah kita menggunakan elemen font ya. Jadi di sini tag yang digunakan adalah font color, warna yang diinginkan, kemudian text ya, kemudian ada size-nya ya, kemudian dikenai perintah tag-nya yaitu perintah font. Kemudian karakter elemen HTML.
ini di sini salah satunya ada 6 ya. Sebenarnya karakter elemen HTML itu banyak. Ada logical element HTML ya, ada physical HTML. Jadi di sini ada 6 yaitu B ya, kemudian B, kemudian tag I, kemudian tag U, tag small, tag stripe ya. Kalau big itu artinya gimana sih teks itu bisa menjadi huruf besar ya. Kemudian B, tag B itu digunakan untuk gimana teks itu bisa menjadi bold ya kan, dan seterusnya. Kemudian ada namanya list element. List element ini merupakan sebuah daftar ya. Daftar memiliki penomoran atau hanya sebuah simbol berupa lingkaran atau bentuk lainnya. Di dalam HTML itu daftar yang menggunakan penomoran itu disebut dengan ordered list ya, dan yang menggunakan simbol disebut unordered list ya. Jadi ordered list itu apa sih? Atau daftar berurutan dapat dibuat dengan menggunakan tag OL ya, singkatan dari ordered list. Jadi nanti saat kalian mengetikkan tag HTML itu ada namanya OL ya, itu artinya adalah orderless list. Itu untuk setiap list itu digunakan tag ya. Kemudian ada singkatan nih atau list item. Ini sintaksnya, contoh sintaksnya ya. Ada tag OL, kemudian ada tag LI ya. Kemudian itu pasti akan diikuti dengan penutup masing-masing tagnya. Kalau kita ada pembuka OL, pasti diakhiri dengan penutup OL. Kemudian ada namanya definition list ya. Berbeda dengan ordered list dan unordered list yang memiliki struktur yang sama, data list memiliki struktur tersendiri ya. Biasanya data list ini digunakan untuk membuat daftar list beserta definisi seperti hal dapat di dalam kamus. Sintaksnya tag DL, kemudian tag DT ya, pembuka DT, kemudian diikuti dengan penutup DT, kemudian ada namanya tag pembuka DD, kemudian ada tag penutup DD, kemudian diikuti dengan penutup DL. Nah, jadi kita ini harus tahu sebenarnya pertemuan kedua ini ya tujuannya untuk apa? Ya, jadi nanti diharapkan kalian itu mampu mengenal format teks HTML. Kemudian kalian itu mampu mengenal list HTML dan mampu menggunakannya. Jadi nanti kita akan membuat kasus bagaimana kalian mampu menerapkan fungsi ataupun format teks HTML itu sendiri. Kemudian tujuannya adalah kalian itu mampu mengelola tentang pengaturan teks dan daftar itemnya. Oke, ini contoh sintaksnya ya. Jadi kita ingin nanti bagaimana menampilkan suatu membuat paragraf ya. Ada nanti kita akan belajar untuk membuat paragraf. Ya, jadi di sini saya membuat paragraf bagaimana menampilkan sejarah berdirinya Universitas Imelda ya. Jadi kita buat di sini nanti bagaimana tag-tag yang digunakan. Oke, silakan untuk hidupkan komputernya masing-masing ya. Kemudian buka menggunakan text editor, yaitu apa? Notepad ya. Text editor yang kita gunakan adalah Notepad. Kemudian nanti kita untuk menampilkan hasil dari sintaks itu kita akan menggunakan Google Chrome ya. Oke, silakan buka Notepad. Oke, silakan. Kemudian cara menyimpannya ya, simpan dengan nama pratikum2.html. Kemudian tipenya adalah all file.
Tidak bisa. Silakan. Kita Anda mencapai. Terus untuk penyimpanannya kalian ingat ya di mana kalian simpan, karena nanti saat kalian tampilkan itu kan kita klik 2 kali ya, kita nggak buka Chrome tapi dia langsung nampilkan. Seru. Ini belum disimpan.
Bisa. Udah, belum simpan di sini. Simpan dulu. Disimpan di download aja. Praktikum kedua, praktikum 2 .ml. Oh, berarti udah selesai, tinggal klik dia langsung otomatis lari ke dalam Chrome. Nggak usah buka Chrome-nya, jangan usah. Ini udah selesai, udah simpan. Nyimpannya tadi di mana? Sudah berjalan, yang berhasil. Oke, coba saya lihat. Sudah ya. Oke, sampai materi pertemuan kita ini ada yang ingin ditanyakan? Ada tunggu sabar. Sampai materi pertemuan kedua ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Dari penjelasan dari tadi ini, saya ingin bertanya tentang bagian codingan Light Justify itu apa? Oke. Baik, di sini saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada codingan mengenai di baris di AP arrangement justify. Ini artinya kita ingin menampilkan bagaimana tulisan itu bisa rata kanan kiri, ya. Jadi supaya teks itu saat kalian tampilkan itu bisa menjadi rata kiri kanan ya, kanan kiri gitu. Jadi kita gunakan namanya justify. Jadi paragraf itu bisa menjadi tampilannya rata kanan kiri. Oke? Coba saya tanya ya. Oke, di sini saya ingin bertanya ya. Di tampilan slide ini, kita lihat ya. Di tampilan slide ini, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara membuat tulisan itu menjadi warna merah? Kira-kira di codingnya itu mana sih yang membuat tampilan tulisan sejarah Yayasan Imelda Medan itu bisa warna merah? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Yang membuat sejarah Yayasan Imelda Medan menjadi warna merah yaitu font color red. Oke, tepuk tangan ya.
Nah, jadi tulisan sejarah Yayasan Himilda itu bisa berwarna merah. Kita menggunakan tag HTML yaitu font red, ya kan? Jadi kita buat tulisannya itu font, kemudian tulisannya kita gunakan red. Nah, red itu artinya berwarna merah. Oke, sampai sini pertemuan kita mengenai pertemuan kedua, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita lanjutkan pertemuan ketiga minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.